Sheet atau worksheet adalah lembar kerja pada Microsoft Excel. Ini adalah tampilan sheet pada Excel. Sheet terdiri dari baris dan kolom. Seluruh sel pada Excel ada di dalam sheet. Untuk menambahkan sheet, klik icon New Sheet, atau dengan cara lain, arahkan kursor ke tabulasi sheet. Kemudian klik kanan, pilih Insert. Pilih tab General, lalu pilih Worksheet. Kemudian klik OK. Intinya, dalam satu workbook bisa diisi beberapa sheet. Kolom pada Excel adalah urutan yang tersusun secara vertikal. Seperti ini, kolom A, kolom B. Kolom itu umumnya tersusun dari atas ke bawah. Row pada Excel adalah urutan yang tersusun secara horizontal. Seperti ini, row 1, row 2. Row itu cirinya tersusun ke samping. Sel pada Excel adalah perpaduan kolom dan row. Kotak-kotak inilah yang disebut sel. Sel B5, sel B6. Atau kita bisa lihat nama sel dari name box. Melihat jumlah sel dari ujung kiri ke ujung kanan. Klik sel paling kiri, lalu tekan Ctrl+N. Hasilnya sampai XFD. Kembalikan ke ujung kiri dengan menekan Ctrl+Home. Untuk mengetahui jumlah sel dihitung dari ujung kiri ke ujung kanan, masukkan angka 1. Sel selanjutnya masukkan rumus sama dengan A1 plus 1, tekan Enter. Klik sel yang sudah dimasukkan rumus, lalu kita copy dengan menekan Ctrl+C. Klik sel berikutnya, lalu tekan Ctrl+Shift+N untuk menyeleksi sekaligus. Kalau sudah terseleksi semua, paste dengan menekan Ctrl+V. Maka sel akan tersusun angka dari ujung kiri ke ujung kanan. Sel ini masih terseleksi, untuk menghilangkannya tekan Escape. Sekarang coba kita lihat ujung kanannya. Tekan Ctrl+N. Ini total sel dari ujung kiri ke ujung kanan 16.384. Melihat jumlah sel dari atas ke bawah. Kalau ini simple saja karena angkanya sudah ada di samping kiri. Kita cukup tekan Ctrl Page Down. Total dari atas ke bawah 1.048.576. Coba kita total seluruh sel ini. Sama dengan 1.048.576 kali 16.384. Enter. Hasilnya 17.179.869.184. Range kumpulan dua sel atau lebih yang diseleksi menjadi satu kesatuan. Contohnya kita buat begini. Misalnya kita jumlahkan kedua sel ini sama dengan sum, buka kurung, kita seleksi dua sel ini. Beberapa sel yang diseleksi ini disebut range. Sama halnya dengan 6 sel yang diseleksi ini. Jika hanya satu tidak disebut range karena tidak berkumpul. Cara seleksi sel yang terpisah. Ini contoh cara yang salah. Masukkan rumus, lalu seleksi kedua sel ini menjadi range. Kemudian seleksi ke sel selanjutnya, sel yang terpisah. Ketika pindah seleksi, sel ini tidak terbawa. Ini contoh yang salah. Cara yang benar untuk seleksi sel yang terpisah. Seleksi bagian ini. Kalau mau seleksi sel yang terpisah, supaya terbawa semua, tekan Ctrl lalu tahan. Baru kemudian pindah seleksi ke sel yang terpisah. Ini range sudah terbawa. Kalau mau seleksi lagi, tetap tahan Ctrl lalu seleksi ke sel selanjutnya. Kalau sudah selesai, tidak ada yang diseleksi lagi, lepaskan kontrolnya. Terakhir, tutup kurung, Enter. Seperti itu. Melihat rumus pada Excel. Kita buat contoh seperti ini.
Untuk menampilkan rumus, ke menu Formulas, pilih Show Formulas, maka akan terlihat rumus yang dimasukkan pada sel. Heading pada Excel ada dua, heading vertikal berupa angka, heading horizontal berupa alfabet. Kedua heading ini salah satunya sebagai alat bantu dalam membaca sel. Contohnya, ini sel B2, atau nama sel bisa dilihat melalui name box. Kita juga bisa hilangkan heading ini ke menu View, lalu uncek bagian heading. Hasilnya, heading hilang. Grid lines adalah garis pada sel yang berbentuk kotak. Grid lines sebagai alat bantu untuk menampilkan sel. Kita juga bisa hilangkan grid lines ini ke menu View, lalu uncek bagian grid lines. Ini hasil tampilan sel tanpa grid lines. Coffee break.